Ini bukanlah nutrisi ataupun penambah bobot, cuman ini adalah perannya untuk Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Keluarga Petani Indramayu, channelnya Wong Darmayu. Nah, semoga teman-teman pada hari ini dalam segala aktivitas dan rutinitasnya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan rezeki, kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu tentang fungisida. Fungisida apa yang akan kita bahas? Yaitu fungisida golongan azol dan juga ZPT. Nah, fungisida ini adalah termasuk fungisida yang mengandung ZPT. Nah, ZPT di sini adalah ZPT zat penghambat tumbuh, bukan zat penambah tumbuh ataupun zat perangsang tumbuh. Nah, biasanya fungisida ini digunakan pada masa bunting tua ataupun masa pengisian padi. Nah, kenapa fungisida ini disebut fungisida untuk penambah bobot, padahal fungisida ini adalah bukan nutrisi ataupun makanan untuk tanaman padi kita. Mungkin kalau nutrisi kita masuk akal untuk penambah bobot. Tapi kenapa fungisida ini golongan azol ini bisa menambah bobot di tanaman padi kita? Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, teman-teman harus tahu dulu ZPT itu apa, zat penghambat tumbuh itu. Nah, ZPT ini adalah zat penghambat tumbuh ini adalah zat penghambat pertumbuhan daun dan juga batang. Nah, ketika fungisida ini yang mengandung ZPT ini disepraikan ke tanaman padi, maka tanaman padi kita daunnya atau batangnya akan berhenti tumbuh dan memasuki langsung masa generatif atau masa bunting. Nah, jika disemprotkan di masa menjelang generatif atau memasuki masa bunting tua, maka nutrisi yang akan kita sepraikan akan masuk ke dalam buah semua. Karena nutrisi yang ke daun dan ke batang dihentikan oleh fungisida ini, oleh ZPT yang ada di golongan azol ini. Nah, fungisida golongan azol ini ada banyak sekali, diantaranya yaitu difenoconazole, hexaconazole, tebuconazole, terus trizikazole, dan juga masih banyak lagi. Nah, intinya yang di belakangnya bahan aktif yang ada azolnya adalah golongan triazol dan termasuk juga pacloputrazole. Nah, kembali lagi, kenapa fungisida ini disebut sebagai penambah bobot di tanaman padi kita? Nah, tadi kita sudah bilang ZPT ini adalah zat penghambat tumbuh dari daun dan juga batang. Sehingga kita spraykan nutrisi atau pupuk yang kita spraykan ke daun, maka nutrisi itu akan full masuk ke dalam buah padi semua atau ke malai padi semua. Tidak masuk ke daun ataupun batang karena dihambat pertumbuhannya oleh ZPT yang ada di fungisida ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, berikut adalah beberapa fungisida yang mengandung golongan azol. Yang pertama adalah skor yang mengandung bahan aktif yaitu difenoconazole. Kemudian Nativo yang mengandung bahan aktif yaitu tebuconazole, dan juga Denis yang mengandung bahan aktif yaitu trizikazole, dan juga MC-Erol yang mengandung bahan aktif yaitu pacloputrazole, dan juga Hexa yang mengandung bahan aktif yaitu hexaconazole. Nah, jadi teman-teman sudah paham artinya ZPT ini bukan zat penambah tumbuh atau perangsang tumbuh. Nah, kenapa fungisida ini bisa digunakan untuk penambah bobot? Sebenarnya bukan fungisidanya tapi ZPT-nya yang menambah bobot tanaman padi kita, karena ZPT ini zat penghambat tumbuh, menghambat pertumbuhan dari tanaman itu, sehingga nutrisi yang kita berikan di tanaman maka akan tersalurkan semuanya ke malai kita atau ke malai tanaman padi kita. Nah, tentunya kita juga harus melakukan penyemprotan tambahan dengan nutrisi, tidak murni dengan fungisida ini saja. Nah, ketika kita menggunakan fungisida golongan azol ini, maka kita mesti tambahkan nutrisi seperti fosfat atau kalium yang tinggi di tanaman padi kita agar fosfat atau kalium ini full menyerap atau masuk ke dalam malai padi kita semua, tidak tersalurkan ke semua tanaman padi seperti daun ataupun batang. Nah, karena daun dan batang ini sudah dihentikan pertumbuhannya oleh fungisida golongan azol ini atau ZPT yang ada di dalamnya, sehingga nutrisi itu akan masuk semua full ke dalam bulir-bulir padi dan malai padi kita.
Nah, itulah kenapa sebabnya fungisida ini disebut fungisida untuk penambah bobot tanaman padi kita. Sebenarnya ini bukanlah nutrisi ataupun penambah bobot, cuman ini adalah perannya untuk membantu nutrisi itu masuk ke dalam bulir-bulir atau malai padi kita semua, tidak tersalurkan semua ke batang padi kita. Nah, itulah penjelasan beberapa atau tentang fungisida golongan azol ini. Semoga teman-teman bisa sekarang sudah mengerti kenapa fungisida ini disebut fungisida sebagai penambah bobot di tanaman padi kita. Karena fungisida ini adalah fungisida yang mengandung ZPT atau zat penghambat tumbuh, bukan zat perangsang tumbuh, apalagi zat penambah tumbuh. Nah, ZPT ini juga tidak boleh dicampur dengan ZPT lain yang berbahan aktif asam gibberellit, karena itu akan bertolak belakang. Nah, makanya kenapa para petani itu menggunakan fungisida golongan triazol ini di masa-masa generatif, bukan di masa vegetatif. Karena ketika digunakan di masa vegetatif, maka ini akan menghentikan anakan padi yang akan kita tanam. Ini sangat dilarang sekali digunakan di masa vegetatif untuk fungisida golongan azol ini. Baiknya digunakan yaitu di masa generatif, terutama ketika bunting tua sampai pengisian, untuk memaksimalkan pengisian pada tanaman padi kita. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat tentang menjelaskan apa itu fungisida golongan azol dan kenapa bisa menjadi penambah bobot tanaman padi kita. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.